Pak Sony mungkin suaranya bisa lebih keras lagi ya. Saya mendengarnya agak sedikit kecil. Tes, Assalamualaikum. Mungkin mic-nya Pak. Iya. Kemungkinan yang di ruangan kurang terdengar kayaknya di ruang Pak Wandi. Ya. Tapi sudah jelas kok Pak ya. Mudah-mudahan bisa didengar jelas oleh Bapak Ibu guru kita ya, sahabat saya di seluruh Nusantara. Silakan Pak Sony, saya minta izin untuk memperkenalkan Bapak kepada Bapak Ibu guru kita ya. Siap Pak Wandi. Ya, nama Bapak Sony Sukendar, SPD MSI MT. Beliau Widya Iswara di FEM4TK IPA Bandung dengan background fisika. Pada kesempatan kali ini topik yang akan disampaikan oleh Pak Sony itu mengenai apa Pak ya? Ya, memerdekakan Pak Wandi. Kita coba memerdekakan belajar ya. Ya. Iya, tapi dengan langsung melihat contohnya dalam pembelajaran fisika ya. Langsung teknis saja mungkin nanti pembahasannya. Pembelajaran hidrogen. Mantap nih Pak. Oke, beliau tinggal di Bandung dengan nomor HP 085624226246. Ke gambarnya. Oke, nanti kalau ada yang mau berkomunikasi dengan Pak Sony bisa langsung menelpon ke HP-nya Pak Sony. Baik Pak Sony, terima kasih. Silakan Pak Sony untuk melanjutkan ke paparan Bapak. Baik, berapa menit Pak Wandi waktunya? Waktu yang disediakan untuk paparan 40 menit dan 20 menit kita orientasikan untuk tanya jawab. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah bahagia sekali. Ini terjadi lagi reuni fisika ya Pak Wandi ya. Oh iya betul Pak, reuni fisika ya. Reuni UPI ini. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru fisika seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia Pak, tidak hanya dari UPI yang hadir ya. Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan merdeka Bapak Ibu ya dan bahagia. Amin. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala FEM4TK IPA beserta jajaran manajemennya yang telah menginisiasi dan memfasilitasi adanya kegiatan rutin ini, webinar FEM4TK IPA setiap tahun rutin 3 kali Pak Wandi ya. 3 kali Pak. Maka Hardiknas bulan Mei, kemudian dalam rangka kemerdekaan bulan Agustus dan Hari Guru bulan November. Alhamdulillah tiap tahun rutin terus diadakan. Ini menjadi ajang untuk silaturahmi kita ya dengan Bapak Ibu guru semua. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri selaku koordinator seksi program dan jajarannya yang telah memanage kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar. Luar biasa Bu Tri ini. Sampai sahur pun selalu komunikasi ya untuk persiapan kegiatan webinar. Terima kasih sekali Bu Tri. Baik Bapak Ibu, tujuan saya di sini sebetulnya hanya untuk silaturahmi saja Bapak Ibu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol ringan saja terkait dengan pembelajaran gitu. Terus terang yang saya paparkan bukan hasil penelitian dan juga bukan analisis atau pengkajian teori. Ini murni hanya ide-ide saja Bapak Ibu. Baik, izin saya untuk share screen dulu. Mudah-mudahan sudah terlihat bahan tayangnya Pak Wandi, Bapak Ibu semua. Pak. Ya, terlihat ya. Dengan jelas. Terlihat Pak. Baik, saya coba menampilkan judul sesuai dengan tema webinar pada kesempatan bulan ini, yaitu memerdekakan siswa ya. Konsep merdeka belajar. Saya pikir untuk fisika seperti apa kontribusinya begitu ya. Apakah banyak joke, banyak lawakan di kelas, di pembelajarannya, atau bagaimana gitu ya. Apakah dengan joke-joke santai itu target materinya tercapai atau tidak begitu ya Pak Ibu. Saya coba menuliskan judul memerdekakan siswa dari kerumitan konsep abstrak. Nah, ini sebetulnya umum ya, topik-topik fisika secara umum dan juga mungkin yang konkret pun saya kira tetap saja rumit. Kita coba untuk pikirkan bagaimana menyederhanakannya kan begitu Pak Ibu ya. Tapi di sini saya coba angkat untuk materi spektrum atom hidrogen ya. Ini ada di kelas 12 untuk fisika SMA.
Baik, sebelum masuk ke materi, saya tanya dulu Bapak Ibu, apakah sudah merdeka Bapak Ibu? Sudah merasa merdeka? Boleh ditulis di chat ya. Yang di YouTube juga sama, ada di chat, tulis saja ya. Belum Pak. Sudah merdeka atau belum? Yang di Zoom meeting juga tulis ya, alhamdulillah luar biasa nih. Sekali lagi saya tanya, apakah Bapak Ibu bahagia hari ini? Bahagia Pak hari ini. Bahagia. Tuliskan alasannya mengapa bahagia Bapak Ibu di chat, cukup sederhana saja satu kalimat ya. Mengapa bahagia hari ini Bapak Ibu? Videonya sudah oke. Bahagia Pak mendekati hari raya. Kalau mati. Baik Bapak Ibu, untuk pemanasan ini kita coba kuis dulu ya. Jawabannya Bapak Ibu tulis saja di chat ya. Nanti saya lihat baik itu yang ada di YouTube maupun di chat pada Zoom meeting. Ini terkait dengan pola Bapak Ibu ya. Kira-kira kelanjutannya yang mana Bapak Ibu? A, B, C, atau D? A, B, C. Tulis saja ya, jawabannya ada di chatnya. Sudah ya? Kita cocokkan jawabannya Bapak Ibu. Kuncinya C ya. Ya. C Pak. Ada yang benar? Ada. Saya Benar. yakin yang benar tuh bahagia Bapak Ibu. Ah, bahagia banget. Betul ya? Tapi yang belum benar mungkin agak sedikit kecewa ya. Nah, supaya bahagia, saya coba tambahkan lagi satu Bapak Ibu kuisnya. Nah, silakan ini masih pola Bapak Ibu. Tiga 8 Sudah jawab ya? Ini kuncinya. Baik, saya yakin Bapak Ibu semua sudah bahagia ini. Jawabannya betul semua ya. Bapak Ibu mohon ingat-ingat pola yang tadi saya sampaikan dengan nanti kaitannya dengan bahan yang kita diskusikan Bapak Ibu. Baik, mungkin dalam slide yang saya tampilkan hanya satu slide ini saja yang memuat teori. Sisanya hanya berupa ide-ide saja Bapak Ibu. Nah, karena kita belajarnya atau sebagai guru fisika, tentu bagian dari sains ya. Ini menurut Carl Sagan gitu ya. Bahwa sains itu adalah cara untuk berpikir ya. Much more than berarti lebih ya. Daripada hanya sebagai badan pengetahuan. Jadi badan pengetahuan sebagai endingnya. Nah, tapi way of thinkingnya ini yang much more than katanya begitu ya. Apa yang dipelajari? Yang mempelajari bagaimana hal itu bekerja gitu ya. Dari mulai hal terkecil sampai hal yang paling besar. Dari mulai atom sampai ke kosmik begitu ya. Nah, tentu definisi ini dielaborasikan dalam pembelajaran fisika ya. Jadi fisika itu utuh. Seperti yang Bapak Ibu ketahui dalam hakikat IPA begitu Bapak Ibu ya. Nah, supaya lebih sederhana, saya lebih senang mengadaptasi teorinya guru saya, almarhum Pak Darliana. Beliau adalah WI senior dulu di P3G IPA. Beliau itu menggagas ide adanya AOP, yaitu analisis objek dan fenomena. Ya, kalau belajar IPA, berarti harus menganalisis objek dan fenomenanya gitu ya. Misalnya air, itu objeknya. Apa fenomenanya? Air membeku. Nah, apa yang dicari? Misalnya variabel energinya. Energi yang dilepas air supaya membeku itu berapa, kita seterusnya. Ini yang digagas oleh almarhum Pak Darliana terkait dengan analisis objek dan fenomena. Jadi kalau belajar fisika ya kita harus melihat objeknya dan fenomenanya. Nah, terkait dengan materi spektrum atom hidrogen, Bapak Ibu bagaimana pembelajaran di sekolahnya Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu laksanakan. Apa objeknya, apa fenomenanya Bapak Ibu? Boleh dituliskan saja di chat ya, biar nanti bahan renungan bagi saya. Atau mungkin Bapak Ibu yang belum sempat mengajar di kelas 12, tentu punya ide kalau saya mengajar materi spektrum atom hidrogen seperti apa rencananya. Boleh ditulis Bapak Ibu ya, sebagai bahan refleksi kita semua. Baik, tentu saja karena atom ini tidak kasat mata Bapak Ibu ya, tentu ini hal atau materi yang sifatnya abstrak Bapak Ibu ya. Sulit dibayangkannya, hanya bisa dimodelkan. Tetapi fenomenanya ada, contohnya ada pada lampu hidrogen. Ini kan lampunya ketika diberi tegangan tinggi kan menyala gitu ya. Menyala. Nah, jadi ada objek, ada fenomenanya kan begitu ya. Objeknya apa? Ya atom hidrogennya.
yaitu atom yang paling sederhana, yang hanya memiliki satu elektron yang mengelilingi intinya. Nah, ketika ada tabung yang berisi gas hidrogen, kemudian di masing-masing ujungnya ada dua elektroda, ya, anoda dan katoda, diberi beda potensial yang sangat tinggi, maka akan lepas elektron dari katoda menuju anodanya. Nah, lepasnya elektron ini akan menumbuk elektron yang ada pada atom-atom gas hidrogen, sehingga elektron ini memiliki energi lebih, sehingga dia bisa pindah. Tapi masih dalam lintasan-lintasan di atom tersebut. Yang kita kenal dengan, Bapak Ibu kenal, eksitasi, ya, eksitasi elektron. Kemudian elektron itu pindah kembali, turun lagi ke level orbit bawahnya lagi, dengan cara memancarkan foton, sehingga terlihat cahayanya, ya. Cahayanya kemerah-merahan kalau kita lihat di lampu gas hidrogen. Nah, fenomena seperti ini tentu kalau kita kaitkan dengan materinya agak sulit juga, ya, mengajak siswa untuk lebih mengenal materi ini. Nah, ini kan secara teori, ketika elektron yang tereksitasi itu balik lagi atau terjadi deeksitasi, maka akan memancarkan cahaya. Yang paling terlihat yang elektron ketika pindah lagi ke kulit kedua, gitu ya, yang kita kenal dengan deret Balmer. Jadi ada istilahnya ada alfa, beta, gamma. Yang alfa sinarnya berwarna apa, beta berwarna apa, gamma berwarna apa. Kalau di sekolah Pak Ibu menunjukkannya seperti apa materi ini? Boleh ditulis ya Bapak Ibu di chatnya. Nah, ini proses terbentuknya spektrum. Jadi tadi kalau hanya lampu saja, kan tidak ada spektrumnya. Ini akan terjadi spektrum kalau cahayanya itu kan polikromatik, ya. Kemudian kita uraikan melalui prisma. Seperti ini. Nah, jadi cahayanya diloloskan dulu melalui celah, kemudian nanti akan menuju prisma. Oleh prisma inilah maka cahaya itu akan dibelokkan sesuai dengan panjang gelombangnya. Maka akan terbentuk spektrum. Karena kisinya berbentuk garis gitu ya, nanti terbentuk juga polanya spektrum garis. Nah, ini alatnya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang lebih canggih lagi, bisa tidak menggunakan layar, tapi menggunakan detektor warna, sehingga nanti akan terekam ke komputer. Tapi untuk kepentingan pendidikan mungkin cukup ditangkap di layar saja di sini ya. Diganti detektornya dengan layar. Bapak Ibu di labnya apakah ada spektrometer? Mungkin tuliskannya sekolah mana yang punya spektrometer di laboratorium fisikanya. Nah, berhubung untuk praktikum spektrum gas hidrogen ini agak sulit dengan peralatannya ya, tapi bersyukur ada website yang men-share video dari spektrum yang terbentuk dari percobaannya, di-share itu. Jadi seperti ini ya, ini video sebetulnya. Ini video dengan durasi sekitar 1 detik ini ya, durasinya. Ini menggambarkan spektrum yang terbentuk dari atom gas hidrogen. Ada lagi yang lain, misalnya lampunya diisi oleh gas neon, gas helium. Tentu ini lebih kompleks lagi karena dia memiliki 2 elektron yang mengelilingi atomnya. Ini akan terbentuk spektrum garis seperti ini. Bapak Ibu bisa dicermati juga kenapa ada garis yang putus ini ya, horizontal. Ini ada titik apa nih 2 di sini gitu ya. Sama halnya dengan gas neon juga ada 2 titik di sini. Ada juga garis yang putus seolah-olah terhalangi ini ya. Tidak mulus garis-garisnya. Gitu. Ini sebagai bahan catatan kita nanti ya untuk pembahasannya. Nah, inginnya Bapak Ibu ketika kita sudah punya data, misalnya video dari layar yang menampilkan spektrum atom hidrogen yang terbentuk, inginnya kan dilanjutkan dengan analisisnya Bapak Ibu ya. Misalnya ini ada berapa warna yang terbentuk begitu ya. Mana yang paling tinggi intensitas cahayanya. Kemudian kalau bisa berapa panjang gelombang masing-masing. Yang biru berapa panjang gelombangnya. Yang biru terang berapa. Yang merah berapa panjang gelombangnya gitu. Kira-kira bagaimana caranya Bapak Ibu? Ini karena kalau membahas spektrum tentu yang dibahas adalah panjang gelombangnya kan begitu Bapak Ibu ya.
Nah, alhamdulillah ada website yang menyiapkan aplikasi khusus untuk fisika dan gratis, yaitu aplikasinya namanya Tracker yang berfungsi untuk mengetrack atau untuk melacak data. Jadi dari bahan mentah ini kita bisa melakukan analisis sampai menemukan besaran-besaran fisikanya dengan menggunakan aplikasi Tracker. Jadi aplikasi ini fungsinya untuk menganalisis video dan gambar. Nah, sebelum pembelajaran mungkin idenya yang kita berikan dulu pertanyaan pemantik. Ini sudah ada nih, fenomena fisiknya ada ya, objeknya ada, fenomenanya ada, yaitu tadi ya spektrum gas hidrogen. Kita coba tanya ke siswa, ada berapa warna spektrum cahaya yang dapat diamati? Warna mana yang intensitas paling tinggi? Tentu yang paling terang ya, tapi kan sulit melihatnya ya, kalau hanya membandingkan begitu saja. Nah, untuk intensitas yang paling tinggi, coba ramalkan itu hasil dari perpindahan elektron dari kulit mana ke mana. Nah, itu sudah mulai masuk dari konkret ke abstrak ya, sudah ke pemodelan elektronnya. Nah, kalau bisa menjawab nomor 3, bagaimana metodenya untuk bisa menjawab nomor 3? Nah, ini the way of thinking-nya. Seperti tadi yang oleh Carl Sagan tadi dikatakan, the way of thinking itu lebih porsinya lebih dibandingkan dengan hanya body of knowledge-nya. Langsung ke rumus Darrett-Balmer dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, kita bisa menganalisis video tadi dengan dibuka videonya melalui aplikasi Tracker. Nah, dari sini tujuannya kita akan mencari panjang gelombang masing-masing cahaya yang terdeteksi ya di layar. Nah, dengan cara kalibrasi. Bapak Ibu tadi ingat saya tanyakan mengapa ini kosong seperti terhalangi. Nah, ini terhalangi karena ada body laser ya, laser pointer. Jadi di antara lampu hidrogen dan kisi tadi itu ada laser pointer 2. Yang satu berwarna hijau, yang satu berwarna merah. Tentu dirempetkan sehingga menghalangi. Jadi ada bagian dari spektrum garis hidrogennya itu tidak terlihat itu ya. Blank ini, hitam. Nah, ini laser ini walaupun bersatu, laser pointernya 2 ini, tapi karena berbeda panjang gelombangnya, yang hijau dengan yang merah, maka akan didispersikan juga dengan sudut yang berbeda. Nah, tentu saja laser pointer ini punya nilai lambda yang diketahui. Yang hijau berapa, kemudian yang merah berapa. Nah, ini kita jadikan acuan untuk kalibrasinya. Sehingga kita bisa menentukan nantinya panjang gelombang dari masing-masing warna cahaya. Nah, pertama kita kalibrasi di titiknya dulu, yaitu titik hijau dan titik merahnya. Nah, di sini diketahui untuk laser warna hijau itu 543 nanometer. Kita abaikan dulu satuannya Bapak Ibu ya, kita ingat-ingat ini dalam satuan nanometer. Untuk yang merahnya itu 633, itu ada di catatan di bodi lasernya. Tentu kalau laser yang berbeda, sesuaikan lagi dengan nilai panjang gelombang pada laser tersebut. Nah, kemudian kita tracking dengan cara profil garis secara horizontal sehingga diperoleh profil kurvanya. Ini menyeimbangkan antara perbandingan panjang gelombang yang sumbu horizontalnya dengan intensitasnya atau countingnya ya, pencacahan. Ini ada berapa jumlah warnanya gitu ya. Ini yang biru tua, yang biru cerah, kemudian yang merah. Kalau dari kiri ke kanan, itu yang terversi pertama adalah yang biru. Kemudian yang biru cerah terus sampai ke kanan lagi ketemunya yang merah. Di samping grafik juga muncul nilai kuantitasnya. Ini tadi kita catatannya itu dalam satuan nanometer ya. Nanometernya. Ya, ini data antara intensitas cahayanya, berikut juga panjang gelombangnya. Nah, sehingga kita bisa melacak. Ini sekitar antara 50 ini ya, ini antara 200 sampai 150, ini berapa gitu ya. Nah, sehingga bisa kita cari, kita lacak. Ini yang pertama tadi yang warna biru tua, ini 4,9 gitu ya, ini hampir 50 nih. Nah, kita tarik ke sebelah kiri, ketemunya panjang gelombangnya 434,6. Catat ini ya. Ketemulah yang biru. Jadi dengan software ini sangat memungkinkan untuk memperoleh nilai kuantitatifnya ya dari panjang gelombang spektrum cahaya. Kemudian yang
warna biru cerah ini ya. Ini di 200 lebih, 221 intensitasnya. Kita lihat berapa panjang gelombangnya, dapat catat lagi. Dan juga untuk yang warna merahnya, dapat juga. Nah, dari sana kita tuliskan saja yang birunya ini, seperti yang tadi di tabel, kemudian yang biru langitnya ini, yang merahnya ini. Nah, karena cahaya tampak, maka deret yang kita pakai, deret apa Bapak Ibu? Tentu deret untuk cahaya tampak, bukan deret untuk inframerah atau ultraviolet gitu ya. Yang digagas oleh Balmer, dirumuskan oleh Balmer dengan rumus seperti ini, dengan RH-nya adalah tetapan Rydberg-nya ya. Nah, sehingga lambdanya sudah dapat masing-masing warna. Kita bisa mencari N-nya. Ingat, deret Balmer ini adalah perpindahan elektron yang deeksitasi ya. Setelah lompat ke kulit terluar, pindah lagi menuju kulit kedua. Nah, dengan bantuan Excel, kita modifikasinya nilainya. Sehingga ketemulah nilai N untuk masing-masing warna. Kalau dibulatkan, ketemulah biru 5, biru lagi 4, merah. Ya, artinya yang warna merah ini bagaimana kesimpulannya? Yang warna merah ini merupakan cahaya hasil dari perpindahan elektron dari kulit ketiga menuju kulit kedua. Yang warna biru langit hasil perpindahan elektron dari cahaya yang diperoleh dari hasil perpindahan elektron dari kulit keempat ke 2. Yang biru dari 5 ke 2. Apakah cocok dengan teori? Kita buka lagi ke atas. Nah, ini ya. Diberi tanda dengan lintasannya. Lebih jelas lagi ada di sini yang alfa, beta, dan gamma. Alfa yang merah, beta yang hijau, dan gammanya yang birunya gitu ya. Baik Bapak Ibu, nah paling tidak ide saya dengan penggunaan aplikasi tracker ini untuk lebih mengaitkan antara fenomena konkretnya berupa cahaya gitu ya, masuk ke abstraknya berupa model atomnya, berikut deret Balmernya, itu terjembatani begitu ya. Nah, sehingga pertanyaan pematik tadi, ada berapa warna, bisa dijawab langsung dari pengamatan. Kemudian, mana yang paling tinggi intensitasnya, dilihatnya langsung dari grafik. Mana yang paling tinggi puncaknya, akan terlihat dengan yakin bagi siswa. Kemudian, ramalkan tingkat elektronnya sudah ketemu dengan perhitungan di Excel tadi ya. Ketemu dari kulit mana ke mana. Bagaimana proses berpikirnya juga sudah ditemukan. Nah, itu mungkin ide sederhana saya terkait dengan bagaimana menjembatani antara fenomena yang konkret ini supaya bisa mendorong pemahaman siswa untuk memahami fenomena yang abstrak terkait dengan model atom. Yang paling sederhana ini padahal ya, model atom hidrogen yang hanya memiliki satu elektron. Nah, sehingga kesimpulannya dengan ide ini kita bisa mengaitkan antara fenomena nyatanya dibantu dengan pengolahan data menggunakan tracker dan Excel untuk rumusan deret Balmer. Pertanyaannya, apakah sudah well-being? Apakah dengan begini bisa mendorong kesejahteraan bagi siswa ya? Kenyamanan bagi siswa? Nah, tergantung. Kalau siswanya merasa ini bermakna, tentu akan menjadi sejahtera ya ketika belajar fisika. Tapi kalau masih mumet, ya tentu belum sejahtera. Itu tugas kita, PR kita berikutnya seperti apa lagi penyederhanaannya begitu ya. Yang belum tercapai, nah ini perlu praktik sebetulnya, akan lebih puas lagi, akan lebih bermakna lagi, akan lebih pede lagi siswanya kalau kita praktik sendiri. Sayangnya ini alatnya belum tersedia dengan mudah ya, terutama untuk mencari lampu hidrogennya, kemudian apalagi dengan alat spektrometernya begitu ya. Atau bagaimana mencari cara mengilustrasikan tadi deret Balmer itu masih Gibbon Balmernya. Makanya saya diawali dengan kuis deret ya Bapak Ibu ya. Ini mudah-mudahan mengilustrasikan bagaimana Balmer mengkonstruksi rumusan matematis dari deretan-deretan spektrum cahaya. Luar biasa nih kemampuan matematis Balmer ini ya. Dari spektrum cahaya yang tampak ini bisa dikonstruksi menjadi suatu rumusan yang bisa menggambarkan urutan tadi. Itu ilustrasinya tadi ya, ada 2 kuis mengenai deret.
Nah, ini masih tentang spektrum cahaya tampak. Bagaimana untuk cahaya tak tampak? Apa perlu teknologi yang lainnya untuk mengamatinya? Nah, sehingga ada peluang kolaborasi. Jadi sebetulnya Pak Ibu, saya memberanikan diri untuk berbicara di webinar ini bukan untuk sharing pengetahuan sebetulnya, tapi untuk mencari peluang kolaborasi. Jadi saya ingin nanti ada kolaborasi dengan Bapak Ibu seluruh Indonesia ya, ada perwakilan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, itu. Untuk bersama-sama mengembangkan ide, bersama-sama volunteer ini ya, sukarela, kemudian juga nanti mencoba menerapkannya di sekolah. Nah, insya Allah nanti Bapak Ibu yang berminat bisa japri saja PWA, nanti kita buatkan grupnya dan juga kita buatkan ruang kolaborasi di Google ya. Kita buat Google Doc. Nah, kita santai saja, ngobrol santai, kita kemas lagi bagaimana ide-ide pembelajaran. Dan yang penting bagaimana penerapannya, bagaimana keberhasilannya begitu. Jadi saya tunggu Bapak Ibu ya partisipasinya, yang berminat, yang bersemangat, yang mencintai pendidikan fisika, ditunggu ya, japri saja nanti kita buatkan ruang kolaborasi. Kita kembangkan secara sukarela untuk mengemas tips-tips dalam pembelajaran fisika. Kalau mengenai filosofi pembelajarannya kan sudah banyak yang menyampaikan. Ya, sekarang kita kembali lagi ke filosofi pendidikan Ki Hajar gitu ya, melalui sekolah penggeraknya. Kalau terkait dengan risetnya, bapak-bapak yang lain, bapak ibu yang lain sudah menyampaikan hasil-hasil riset terkait dampak diklat di dambanya gitu ya. Nah, kalau saya ingin hal yang lain terkait dengan bagaimana ide-ide pengemasan pembelajarannya. Tentu ini perlu kolaborasi dengan Bapak Ibu yang memiliki kelas dan memiliki murid tentunya. Nah, sebagai informasi saya Bapak Ibu, untuk lampu tabung gas hidrogen ini sekitar $31 ya harganya ya. Nggak tahu kalau sampai di Indonesia berapa itu harganya. Nah, ini seperti ini, tapi banyak ya, ada merkuri, ada argon, ya, dan lain ada 6 jenis gas. Ini spektrometer harganya ya sekitar 17 juta gitu ya. Tapi mungkin kalau kita mencoba nyari ide, kita buat dari bahan sederhana, prisma kan ada di optik, kisi ada di optik ya. Yang paling penting dan paling sulit itu mencari lampunya gitu, kita coba pikirkan bersama. Mungkin ada ide lain dari Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Ini sedikit paparan ide dari saya. Sebetulnya melihat nama lembaga ini P4TK IPA agak terharu ya. Mudah-mudahan nomenklatur IPA-nya tidak hilang di telan zaman Bapak Ibu ya. Sehingga kita masih tetap berkiprah tentang keIPA-annya. Jangan sampai kita menjadi generalis, tapi tetap kita memiliki spesialis tertentu. Terima kasih Pak Wandi. Saya serahkan lagi kepada moderator Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony, luar biasa ini idenya. Saya melihat ini idenya sederhana ya, tapi ini dampaknya luar biasa. Bagaimana menurut Bapak Ibu Guru? Sepertinya setuju dengan pernyataan saya ya. Oke, untuk memperjelas pemahaman kita, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru ya, karena ini terkait dengan kerumitan di kelas ya Bapak Ibu ya. Oke, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru untuk menanyakan langsung kepada Pak Sony. Kira-kira bagaimana pengembangan ide ini nanti dalam implementasinya di kelas. Silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan 2 penanya yang bisa raise hand barangkali. Biar langsung bertanya kepada Pak Sony. Pak siapa ya? Pak Arif Rahmadi. Oke, baik. Silahkan Pak Arif Rahmadi untuk menyalakan video dan mic-nya ya. Jadi Pak Arif nanti perkenalkan dulu nama, dari mana asal sekolahnya, dan silahkan bertanya langsung ke Pak Sony. Mangga Pak Arif, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Wandi, Kang Sony. Ini punten mohon maaf saya nggak bisa tampilin video ya karena saya lagi megang anak ini. Oh iya. Iya. Silakan ya. Pak Arif. Baik, begini Pak Sony. Pengalaman saya mengajar di kelas 12 tuh materi model atom itu paling besar adalah ketika saya menghadapi pertanyaan dari siswa. Setiap kali saya mengajar, si siswa bertanya, Pak, kenapa saya belajar ini Pak, dan buat apa gitu? Ini elastisitas, buat apa nih Pak?
Ya buat belajar kamu bikin neraca pegas bisa, seismograf bisa, atau mau bikin menghitung shock breaker buat motor kamu atau mobil kamu tuh bisa. Kamu buat kalau mau tahu Pak, ya ntar kamu juga tahu kenapa pop itu pakai styrofoam nggak pakai logam gitu misalkan. Nah ini ketika saya masuk ke model atom hidrogen tuh, saya mulai bingung nih gimana ya starting awal ya, semacam pertanyaan pemicu lah, stimulan jadi anak tuh mau belajar gitu. Kebanyakan dari mereka nanya gini, Pak ini wujudnya apa Pak ya? Gitu. Apa ini ya Pak Arif? Karena mereka juga kadang-kadang nggak ketemu sih di kehidupan sehari-hari, nggak ngeh gitu. Yeah. Alatnya juga, waduh alatnya ini bukan, tadi yang Pak Sony bilang nih luar biasa harganya nih. Padahal kita terpapar setiap hari oleh cahaya tampak kan Pak ya? Iya. Itu juga alat ukur cahaya juga nggak ada sih alat ukur cahaya gitu. Itu yang Pak Sony mungkin bisa. Sama tadi saya setuju banget dengan ide Pak Sony ya perihal membuat grup kecil tuh yang sifatnya kayak macam coaching yang ada PMPTK-nya itu guru-guru berkumpul dan berdiskusi membuat desain yang lebih baik itu buat mengajar IPA fisika. Ya terima kasih Pak Sony, Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Sony, mau langsung dijawab saja? Saya persilakan. Saya terserah moderator apakah langsung atau dua. Baiknya bagaimana? Langsung saja. Oke, langsung saja dulu langsung ya Pak saja. Ya, biar tidak lupa pertanyaannya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Arif. Sambil ngomong anak juga masih semangat untuk webinar. Ini luar biasa. Artinya Pak Arif ini adalah guru yang sangat mencintai pembelajaran fisikanya. Luar biasa semangatnya. Terima kasih. Semangat Pak Arif ini tentu menular kepada saya. Saya juga makin semangat lagi ya untuk tetap menggeluti dunia fisika walaupun arah ke sini lebih generalis, administrasi lagi. Mana kontennya begitu ya. Nah, ini mungkin kita perlu suatu grup ya yang memang sama-sama ingin bergerak maju terkait dengan konten fisikanya gitu ya. Ya, betul sekali. Ini ada istilah kalau dalam kurikulum itu rasionalnya begitu ya. Apapun yang akan dipelajari siswa itu ada rasionalnya. Artinya alasannya mengapa siswa ini perlu belajar materi ini gitu ya. Nah, ini tentu kewajiban kita sebagai Bapak Ibu guru sebagai pendidik gitu ya, untuk juga mengemas rasionalnya gitu ya. Rasional ketika akan menyampaikan materi apa yang akan dipelajari pada saat ini begitu dengan siswanya. Nah, terkait dengan spektrum atom hidrogen juga tentu perlu kita rumuskan. Kira-kira rasionalnya apa yang menyebabkan siswa ini semangat untuk lebih jauh mengetahuinya, gitu, lebih dalam mengetahuinya, gitu ya. Nah, tentu ini akan dikaitkan dengan aplikasinya. Nah, aplikasi dari model atom ini untuk apa sebetulnya? Ya, tentu banyak ya. Karena ya tentu saja atom ini penyusun seluruh materi ya. Sementara kita hidup itu kan bersinggungan terus dengan materi. Peralatan tubuh kita juga kan sebetulnya tersusun dari materi yang dalamnya ada atom. Nah, tentu dengan mempelajari model atom itu merupakan fondasi. Sains ini kan merupakan fondasi. Sains ini dikembangkan untuk mendukung kemajuan teknologi kan begitu ya. Kemajuan teknologi dipakai untuk mengembangkan pengetahuan sains. Jadi bolak-balik kan gitu ya. Ya, sains ini akan terbantu pengembangan teorinya kalau didukung dengan teknologi. Tapi teknologi ini lahir akibat dari proses perkembangan atau riset di bidang sainsnya gitu ya. Nah, kita kemas bersama-sama. Terkait dengan kolaborasi, memang ini ide saya ya dari lama. Jadi setiap kali saya mengampu di Damba, itu program diklat daring masif yang online ya dari PMPTK IPA, selalu kami buatkan komunitasnya, grupnya. Nah, cuma sayangnya terbatas masih dalam konteks diskusi materi diklat gitu ya. Saya kepikiran juga bagaimana kalau kita buat komunitas yang di dalamnya itu kita ngobrol santai tapi mengemas konsep-konsep pembelajaran atau bagaimana teknik-teknik pembelajaran fisika gitu ya, yang dirasa lebih memudahkan. Bukan hanya dalam dataran konsep dan ide, dicobakan langsung di sekolahnya. Makanya tadi saya menawarkan kalau yang bersemangat, berminat menjadi volunteer, boleh alhamdulillah Bapak Ibu japri ya melalui WA. Nanti akan kita coba buatkan ruang kolaborasinya. Kita buat grupnya dan kita juga buat ruang kolaborasi di Google untuk kita kembangkan sama-sama idenya begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti di webinar berikutnya di bulan Agustus
sudah ada hasil ini Bapak Ibu ya. Ide-ide tidak hanya untuk kelas 12, untuk sebuah topik fisika, mudah-mudahan kita bisa mengkaji pelan-pelan gitu ya, sambil rileks gitu ya di waktu-waktu senggang begitu. Begitu Pak Rahmadi, yang terkait dengan rasional dari pembelajarannya ya kita cari kira-kira yang paling dekat itu apa ya kira-kira manfaatnya. Begitu. Terima kasih. Saya kembali lagi ke Pak Wandi. Oke Pak Sony, terima kasih atas penjelasannya. Begitu Pak Arif Rahmadi, jadi sebagai tindak lanjutnya dari pertanyaan Pak Arif ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di ruang kolaborasi ya. Mudah-mudahan ruang kolaborasi ini menjadi ruang rindu kita ya dalam mempelajari fisika lebih dalam lagi begitu, dengan tentunya dengan dialog-dialog yang ringan dan mudah kita pahami. Baik, untuk penanya berikutnya saya persilahkan. Kita Indonesia ini sangat luas ya. Saya melihat ada Pak Samsul Alam nih. Pak Samsul Alam nih pasti ini dari tempat jauh. Silakan Pak Samsul Alam. Pak Wandi. Ya. Tadi Pak Arif Rahmadi dari mana daerahnya? Oh, kalau Pak Arif Rahmadi yang saya tahu Pak Arif Rahmadi belum memperkenalkan, ini dari Tangerang ya kalau nggak salah lupa ya. Dari Cilegon. Tangerang, Pak. Oh, Cilegon ya, Cilegon ya, dari Cilegon, maaf. Ya, silakan Pak Samsul Alam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal kembali Pak Wandi. Ya, saya Pak Samsul Alam dari Maros. Ya, betul kan, ini pasti dari tempat jauh nih, betul. Dari Maros Pak Sony. Ya, selamat sih ya, alhamdulillah nih. Pas jam perjalanan udara nih, kalau dari Jakarta ini. Iya, terima kasih Pak Wandi. Jadi kita ketemu lagi dengan Pak Wandi. Kita sama-sama dulu di Guru Inti. Ya, walaupun saya tidak mengajarkan materi yang dibawa oleh Pak Sony Sukendar ini, tapi karena saya mengajar di SMP, tapi saya tertarik dengan materi ini. Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah aplikasi tracker ini dia harus diinstal di laptop atau dia bisa bersifat online? Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengalaman kami yang mengajar di SMP ketika anak-anak ya mungkin di usianya masih dini, pengalaman praktikumnya yang masih kurang. Ketika mereka melakukan praktikum itu agak susah untuk menganalisis datanya, apalagi kalau data yang seperti ini mau diapa ini Pak. Ya, katanya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita munculkan sehingga anak-anak ini mereka sendiri yang menganalisis datanya itu. Kemudian pada saat disuruh membuat kesimpulan, seakan-akan praktik itu tidak ada gunanya karena mereka langsung lihat bukunya, lihat materinya, kesimpulannya seperti ini. Ya, jadi seperti itu pertanyaannya Pak Wandi. Jalannya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Sony, Pak Wandi. Ya, salam dari Makassar ya. Nanti dikirim contoh Makassarnya lewat webinar. Amin, amin. Terima kasih Pak Samsul Alam atas pertanyaannya. Jadi Pak Sony, ini ada pertanyaan bagus ya. Hanya Pak Samsul Alam ini bukan IPA SMP ya, guru fisika ya, ini guru IPA, IPA SMP. Ya, ini terkait dengan trackernya sendiri Pak Sony ya. Apakah harus diinstal di laptop, di komputernya, atau harus online ini dalam mengoperasikannya? Mungkin nanti Pak Sony akan menjelaskan. Yang kedua adalah ini terkait dengan ketika melaksanakan praktikum ya. Sulit menganalisis data. Nah, ini jadi tidak well-being nih kalau udah sulit begini ya. Siswanya bingung, gurunya bingung juga, makin kesel, wah jadi tidak well-being. Monggo Pak Sony untuk memberikan pencerahan di pertanyaan ini. Luar biasa ini Pak Samsul, informasi berharga bagi kami ya terkait dengan kondisi di sekolah ya tentunya ya. Pak Arif, alhamdulillah Pak Samsul ya. Pak Samsul, alhamdulillah Pak Samsul mengampu di IPA SMP ya Pak ya. Iya betul, ya. Betul. Sebetulnya dengan tracker masih ada peluang Pak. Di SMP ada materi tentang gerak ya. Iya. Geraknya gerak lurus beraturan. Iya betul. Juga ada gerak lurus berubah beraturan juga ya. Iya betul. Nah, ini fenomenanya sangat jelas nyata. Bendanya ada gitu ya. Fenomenanya akan terlihat jelas, tapi untuk mengambil datanya sangat sulit, betul Pak ya? Iya betul. Kalaupun memegang stopwatch gitu ya, pasang meteran tetap aja tidak akurat ya. Iya. Nah, dengan tracker ini insya Allah akan dapat data kuantitatif mengenai variabel-variabel fisika pada fenomena gerak dengan akurat Pak Samsul.
Tadi yang ditanya Pak Samsul adalah apakah aplikasi ini harus diinstalkan? Ya. Jadi Bapak bisa nanti download dulu gratis gitu ya. Nanti mungkin saya share juga alamatnya gitu ya. Atau di googling saja ya, Quizlet tracker gitu ya. Download gratis, sesuaikan dengan OS-nya, apakah menggunakan Linux atau menggunakan Windows. Kemudian instalkan di komputernya. Nah, sementara ini masih hanya bisa dilakukan di komputer. Belum ada yang aplikasi versi Android gitu ya. Tapi alhamdulillah ini ampuh karena tracker ini memang khusus dibuat untuk fisika. Misalnya fenomenanya mobil-mobilan saja Pak. Mobil-mobilan baterai kemudian dijalankan, direkam menggunakan kamera HP gitu ya. Nah, nanti kemudian dianalisis menggunakan tracker. Berarti basis datanya dia video Pak ya, karena saya sudah lihat. Video betul Pak. Video. Berarti dia bisa menganalisis gerak benda, kecepatannya, betul. Posisinya, waktunya, betul. Iya. Percepatannya, grafiknya ya. Iya. Kalau geraknya itu bebas sampai bisa menemukan berapa percepatan gravitasinya. Kalau penasaran, Bapak Ibu bisa juga mengunjungi channel YouTube saya ya. Di sana ada beberapa tutorial terkait langkah dari awal untuk menggunakan tracker. Di sana ada, silakan saja dibuka-buka. Terima kasih Pak Sony. Ya, yang kedua terkait dengan proses praktikum. Memang praktikum ini semestinya gabungan dari dua keterampilan ya, hands on-nya dan minds on-nya gitu ya. Keterampilan tangannya gitu ya, merangkai, merakit, mengukur dan seterusnya. Tapi yang lebih penting juga adalah keterampilan menganalisisnya. Nah, tentu ini perlu bantuan. Tidak serta-merta siswa itu bisa otomatis bisa menganalisis. Nah, dengan kemasan LKPD yang sesuai, dengan pendekatan inquiry, insya Allah siswa ini sedikit-sedikit akan belajar bagaimana cara menganalisis, menafsirkan dari data ini sampai ke suatu kesimpulan. Perkara buku itu belakangan, sama tidak dengan buku. Tapi kesimpulan dibangun dari proses menganalisis data yang mereka peroleh sendiri, begitu Pak. Ya, makasih Pak Sony. Mudah-mudahan Pak Samsul bisa gabung ya, kita buat komunitas nih Pak. Ya, insya Allah. Ya, makasih Pak Wandi. Sama-sama. Pak Sony. Demikian Pak Samsul, pencerahan dari Pak Sony. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada Pak Samsul ya. Gunakanlah tracker ini, karena tracker ini saya lihat memang sangat memudahkan ya. Silakan untuk penanya berikutnya, siapa ya? Ibu Sri Suharti. Wah, ini dari SMA Negeri 1 Cileunyi. Silakan Ibu Sri ya untuk memperkenalkan diri ya. Suaranya masih di mute nih, di unmute dulu ya. Ya. Terima kasih Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semua yang hadir di sini. Saya Sri Suharti, guru SMA Negeri 1 Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pak Wandi, yang ingin saya tanyakan adalah bahwa yang pertama, kami di sekolah kami itu belum punya alat untuk itu tadi, ya. Belum punya alatnya. Spektrometernya Bu. Kenapa? Yang Ibu maksud spektrometer. Iya, spektrometernya belum punya kami. Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua, mungkin kita bisa kenalkan nanti metode tracking tadi. Artinya kita menghadirkan tadi dari YouTube tadi ya Pak ya. Tetapi saya melihat ada perbedaan Pak. Ketika ada UN dengan tidak ada UN, kok rasanya semangat anak untuk belajar tuh menurun banyak Pak Sony, Pak Wandi. Jadi saya bingung ketika kita hadirkan atau apa ya, minimal bukan praktikum juga kita apa ya Pak ya, yang lainnya. Misalkan pemodelan gitu ya, kita menghadirkan apa, anak tertarik. Yang mungkin saya tahu rumusnya. Nah, padahal saya sudah berusaha untuk apa sih dalam kehidupan sehari-harinya, aplikasinya ada di mana, implementasinya ada di mana. Tapi setelah itu kok rasanya ada perbedaan, Pak. Nah, sekarang bahkan di akhir-akhir baru dia, saya hanya butuh
rumus-rumus yang nantinya supaya bisa mengerjakan UTBK. Itu yang saya bingung, Pak. Sementara saya harus mengenalkan ya, artinya supaya bisa menyampaikan konsep itu dengan utuh, dibarengi dengan praktikum atau pemodelan yang mungkin salah satunya adalah metode tracking ini ya, Pak ya. Nah, gimana kiat-kiat supaya semangat anak belajar itu tidak berubah walaupun tidak ada UN, walaupun tidak akan melanjutkan gitu. Jadi kita rasanya belum merdeka ketika mengajar karena sebagian orang udah Bu, rumusnya aja apa gitu. Sementara kita semangat nih Pak, ingin menyampaikan konsep itu atau salah satu konsep atau suatu konsep, kita bahkan praktikum dulu karena kan kita inquiry gitu ya Pak ya. Tapi ternyata sebagian itu anak-anak Bu, rumusnya aja lah buat UTBK gitu. Nah itu yang rasanya kemerdekaan saya dalam mengajar kayaknya kehambat gitu Pak, kepotong gitu oleh semangat mereka yang gitu layu. Mungkin itu, jadi gimana kiatnya Bapak supaya saya bahagia atau senang ketika mengajar, merdeka menyampaikan materi dengan utuh dan baik gitu, dan anak juga memiliki semangat yang tetap konstan, bukan hanya saja rumusnya aja Bu gitu, tapi keseluruhan Pak, jadi konsepnya utuh. Itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Suharti pertanyaannya ya. Ini sangat pertanyaan bagus sekali ya. Karena aspek motivasi ini merupakan aspek yang terpenting di kelas itu ya. Tanpa semangat nanti semudah apapun materi malah tidak bisa dipahami oleh siswa gitu ya. Tapi dengan semangat, sesulit apapun atau seabstrak apapun, kalau sudah termotivasi, wah ini jadi mudah sekali untuk dipahami. Ya begitu Pak Sony, ada pertanyaan nih dari Bu Sri Suharti, ada fenomena baru, saya juga baru mendengar, dengan dihilangkannya UN malah motivasi siswa untuk belajar fisika malah jadi menurun nih. Mungkin tidak ada tekanan-tekanan atau tidak ada tuntutan yang lebih. Ya, barangkali Pak Sony bisa menunjukkan kelebihan dari tracker yang tadi Pak Sony gambarkan sebagai salah satu upaya ya untuk mencapai well-being dalam pembelajaran fisika. Barangkali lebih dijelaskan lagi Pak kelebihan-kelebihan dari tracker ini Pak, supaya nanti kalau Bu Sri mencobakan di kelas nih bisa mengangkat semangatnya para siswa kita dalam mempelajari fisika. Barangkali itu yang dimaksud oleh pertanyaan Ibu Sri. Silakan Pak Sony. Baik, terima kasih. Ada dua yang tanyakan Bu Sri ya. Yang pertama kendala alat gitu ya. Ya betul, kendala alat memang. Terutama untuk materi ini ya. Alatnya jarang ada gitu ya. Kalaupun ada itu kan mahal gitu ya. Tadi yang saya sampaikan itu idenya skip alatnya karena tidak ada. Tapi kita sampaikan ini proses yang terjadi pada alat tersebut. Ini hasilnya yaitu berupa video rekaman spektrumnya. Nah, paling tidak dengan adanya video ini meyakinkan siswa bahwa fenomena ini memang ada. Memang ada, betul-betul ada gitu ya. Dari alat tadi itu orang lain yang melakukan percobaannya, tapi mereka men-share videonya, gitu ya. Nah, video inilah yang selanjutnya akan kita maknai. Kalau video ini hanya melihat warna saja, tentu akan kurang bermakna, kan gitu ya. Justru akan menjadi menantang seandainya kita melakukan proses-proses lebih sehingga menemukan makna-maknanya. Misalnya, oh ternyata ketahuan juga panjang gelombang masing-masing warnanya. Nah, tentu ini akan lebih menarik, begitu ya. Tantangannya bagaimana cara menentukan panjang gelombangnya? Ketemu, kan bahagia ketemu dengan bantuan aplikasi tadi ya. Nah sekali lagi tracker ini bukan animasi, bukan simulasi. Ini aplikasi untuk menganalisis data real, gitu ya. Real percobaan. Kadang-kadang fisika dibantu dengan animasi, itu bagus-bagus saja. Tapi tentu akan mengurangi kebermaknaannya karena bukan objek dan fenomena langsung asli. Tapi kalau ini kan asli ya, fenomena atom hidrogennya itu ada elektron yang tereksitasi karena kelebihan energi ditumbuk oleh sinar katoda tadi ya. Balik lagi, lepaslah foton dengan warna yang berbeda. Kok berbeda? Oh, berarti ini ada energi yang berbeda. Berarti beda lintasan ya? Beda jarak lintasnya? Oh, beda. Dari mana ke mana? Ada yang 3 ke 2, 4 ke 2, 5 ke 2. Warna mana yang 3 ke 2? Warna mana yang 4 ke 2? Warna mana yang 5 ke 2? Ketemu sudah dengan tracker. Mana yang paling banyak atom-atom gas hidrogen ini?
elektronnya itu yang memancarkan warna mana yang paling banyak, dilihat dari countingnya, pencacahannya, dari intensitasnya kan begitu ya. Nah, terkait dengan masalah yang kedua, ya memang ini masalah bersama Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu guru mungkin kendalanya motivasi siswa untuk belajarnya gitu ya. Kami pun sama punya kendala ketika pelatihan, motivasi peserta pelatihan gitu kan. Sama saja Bu. Nah, mungkin ini jawabannya teoritis lagi kembali Bu. Ya, tentu kita harus mengenal karakteristik peserta didik ya. Ada apa gerangan dengan mereka? Mengapa mereka tidak suka? Mengapa mereka enggan belajar ini? Apa kendalanya? Apa latar belakangnya? Makanya kita perlu sekali-kali melakukan asesmen diagnostik. Bisa bervariasi kan? Ini untuk mengetahui lebih real. Bagaimana kondisi di rumahnya, bagaimana moodnya, apa motivasinya, apa hobinya, apa mata pelajaran yang diminatinya, apa yang tidak disukainya, mengapa tidak disukai, mengapa diminati. Itu penting. Itu sebagai basis kita untuk melakukan treatment. Sehingga kita nantinya akan bervariasi ketika pembelajaran untuk bisa mengakomodir kebutuhan masing-masing kelompok siswa. Ada kelompok yang seperti ini, ada kelompok yang senang teori, ada kelompok yang senang matematikanya, ada kelompok yang senang praktikumnya. Kita gabung, kita variasikan, kita saling lengkapi ya. Yang senang matematik nanti bisa membantu kelompok siswa yang senang praktikumnya dalam menganalisis kan dan seterusnya gitu ya, dikombin. Jadi perannya masing-masing akan dapat. Tapi ini tentu sebatas teori dari saya. Bapak Ibu tentu lebih menguasai bagaimana mengolah siswa. Karena yang punya siswa kan Bapak Ibu semua gitu ya. Ini mungkin hanya sedikit masukan saja ya, barangkali perlulah sekali-kali dilakukan tes diagnostik ya. Rumuskan kira-kira Bapak Ibu ingin menggali apanya dari siswa. Supaya lebih jelas lagi seperti apa sebetulnya karakter dari anak didik yang Bapak Ibu hadapi. Gitu ya. Mengapa tidak berminat, mengapa berminat, mengapa bersemangat, mengapa tidak bersemangat. Itu mungkin Pak Wandi dan Bu Sri. Baik, Pak Sony, terima kasih pencerahannya. Bagaimana Ibu Sri? Apakah sudah tergambar? Terima kasih Bapak. Ternyata memang kita harus mengenali betul karakter siswa masing-masing. Itu berarti membutuhkan Ibu harus melakukan pemetaan terlebih dahulu ya. Iya, dengan betul. gaya belajar siswa seperti apa, minatnya, kemudian readiness ya, kesiapan siswa juga dalam penguasaan ilmu IPA itu seperti apa. Sehingga nanti Ibu harus melakukan berbagai macam variasi ya. Itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi sebetulnya. Oke, Ibu boleh coba ya. Iya, Bapak, terima kasih. Ya. Baik, saya akan mencoba barangkali Pak Wandi. Terima kasih Ibu Sri. Barangkali ada yang bertanya melalui chat ya. Silakan Pak Admin bisa menunjukkan. Ada yang melalui chat barangkali. Oh iya, siapa? Saudara Nurahmi Jamal. Dari YouTube Pak Sony ini ada, ternyata di kanal YouTube kita juga banyak ya yang menyaksikan. Ini ada berapa peserta nih Pak? Ya, pertanyaannya begini dari Saudara Nurahmi Jamal, selain gas hidrogen katanya Pak, kira-kira gas apa saja yang bisa digunakan untuk kegiatan ini Pak? Artinya yang bisa di tracker ya Pak ya? Mungkin maksudnya seperti itu. Silakan Pak Sony. Iya. Sebetulnya berbagai gas juga bisa begitu ya. Contohnya tadi saya memunculkan kakaknya tadi ya. Kalau hidrogen paling sederhana kan hanya satu elektron nih. Ada kakaknya helium nih. Nambah satu lagi elektron jadi dua. Ternyata makin rumit ya pola ininya. Pak. Pola apa namanya? Jadi tidak well-being dong Pak. Pola spektrumnya gitu ya. Oh, nah, tapi misalnya kalau tantangannya ingin mengetahui panjang gelombang ya bisa-bisa saja didapat. Nah, tapi nanti untuk menafsirkan dari mana ke mananya itu akan sangat kompleks. Dari dua elektron saja itu kemungkinannya kan ribuan gitu ya. Ya. Satu elektron saja kan bisa di kulit pertama, bisa di kedua, bisa ketiga, itu hanya kemungkinan gitu kan. Nah mungkin untuk sampai ke pemodelannya agak sulit, tapi kalau sekedar ingin mengetahui berapa panjang gelombangnya ini sangat mungkin. Sangat mungkin dengan menggunakan aplikasi tracker. Dan di tracker ini, di video bawaannya itu banyak sekali contoh-contoh spektrumnya. Oh, iya. Nah, tapi kalau misalnya mau mencoba lagi, pakai lampu neon saja Bapak Ibu, biar percobaan langsung. Maksudnya lampu neon yang ada di rumah Pak Sony? Ya, lampu neon, kemudian dirumahin lah, dikotakin supaya tidak kemana-mana cahayanya. Kemudian beri lubang, lewatkan ke kisi, ke prisma, kemudian di layar gitu ya, tangkap di layar. Seperti apa spektrumnya kan gitu ya.
Oh, jadi kayak rumah kotak gelap itu ya Pak ya? Ya, sumber keluar. cahayanya gitu ya. Supaya tidak terganggu nanti layarnya dengan noise dari backgroundnya gitu ya. Baik, demikian penjelasan dari Pak Sony. Ini masih ada waktu Bapak Ibu, 4 menit lagi. Ada lagi pertanyaan yang melalui chat, barangkali bisa ditunjukkan? Oh, tidak ada ya. Oh, ada yang langsung bertanya kepada Pak Sony. Pak Sony, ada yang raise hand ke Pak Sony. Ini Pak Yumif Aspat Diar. Silahkan Pak. Bapak apa Ibu ya? Bapak ya. Silahkan Pak Yumif untuk menyalakan mic-nya. Pak Yumif, apakah masih ada di sana? Oke, sambil menunggu Pak Yumif, barangkali ada yang lain yang raise hand yang akan bertanya langsung? Oh, ada di YouTube. Balik. Mungkin kita kembali ke YouTube. Siapa nih yang bertanya melalui chat? Saudara Marheni Lukitasari. Ada pertanyaan nih Pak Sony. Bapak melaksanakan kegiatan praktikum dengan metode pembelajaran, saya ulangi ya, Bapak melakukan kegiatan praktikum dengan metode pembelajaran inquiry atau demonstrasi katanya Pak. Apakah pernah hanya menyampaikan tema saja dan siswa melakukan praktikum sendiri? Maksudnya mungkin dalam penggunaan tracker ini. Apakah bisa dilakukan mandiri atau tidak? Silakan Pak Sony, ini ada 2 pertanyaan dari Saudara Marheni Lukitasari. Baik, luar biasa ya. Kalau terkait dengan pengalaman penerapannya di siswa, tentu nol. Saya tidak melaksanakan ini ya. Namun untuk tracker ini saya mengampu di kelas online untuk guru-guru fisikanya. Kemudian mereka lah yang mencobakan di sekolahnya gitu ya. Ini bisa dengan dua-duanya, bisa praktikum langsung jika memungkinkan atau bisa mendemokan. Jadi guru yang mendemokannya. Paling tidak dengan demo ini lebih real lagi begitu ya dibandingkan tidak dengan demonstrasi gitu. Jadi gurunya yang menguasainya, gurunya yang menunjukkannya, begitu ya, menuntun siswa untuk ikut sama-sama berpikir secara klasikal untuk fenomena tertentu, misalnya untuk gerak gitu ya, atau untuk gerak parabola, gerak jatuh bebas, itu demonstrasi juga bisa, atau juga bisa dengan praktikum, tentu dengan dukungan komputer ya, minimal satu kelompok kan satu komputer untuk menganalisisnya gitu ya. Nah, dengan tracker ini ketergantungan kita dengan alat-alat lab akan terkurangi. Mengapa? Berarti bisa lebih hemat ya Pak ya? Ya. Iya. Gerak parabola tidak perlu mencari set praktikum gerak parabola. Ya, cukup kertas diremas-remas, dilemparkan ada yang merekam. Gerak jatuh bebas ya ambil saja bola backless. Kemudian dijatuhkan asal direkam. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Tidak mesti tergantung kepada alat praktikum. Tapi kalau mau dikombinasikan dengan alat lab, bagus lagi. Nah, kita praktikum menggunakan kit, misalnya kit fisika, tapi dalam pengambilan datanya dibantu juga data keduanya menggunakan rekaman videonya. Diukur langsung dengan alat yang ada dan juga direkam. Itu juga lebih bagus lagi. Jadi bisa berbagai metode ya. Bisa praktikum, bisa juga demonstrasi. Tapi saran saya mau praktikum, mau demonstrasi, mau apapun sebaiknya inquiry. Jadi body of knowledge-nya itu di belakang. Menyamakan dengan buku itu di belakang. Di awal itu ada fenomenanya dulu, ada objeknya apa, fenomenanya apa. Kita rekam, ambil data sebisa mungkin apa saja datanya. Kita analisis, oh seperti ini. Kalau menurut buku bagaimana? Oh sama gitu ya. Oh beda, mengapa beda? Begitu ya. Kemudian di samping tracker juga Bapak Ibu bisa menggunakan yang lain. Di lab Bapak Ibu tentu jarang yang memiliki alat untuk mengukur intensitas cahaya ya. Betul Pak. Jarang ya. Padahal di saku Bapak Ibu ada alatnya. Yang di handphone maksudnya Pak Sony ya? Ya, di HP. Oh iya, bisa disebutkan aplikasinya Pak Sony. Aplikasinya bisa menggunakan Physics Toolbox gitu ya. Physics Toolbox. Ya, itu kamera HP itu dijadikan sensor cahaya. Wah, luar biasa ya Pak Sony ya ini. Bunyi, ada nggak yang punya alat pengukur intensitas bunyi di lab? Jarang kan? Jarang, cuma telinga aja nih Pak. Itu speakernya atau mikrofonnya di HP itu bisa menjadi sensor dan akurat ya dalam satuan desibel. Tadi yang itu dalam satuan lumen dan lux gitu ya. Magnet dalam satuan apa magnetnya itu?
Tesla ya, dalam Tesla dan Gauss juga ada di Fisik Toolbox. Yang penting ada keinginan kita untuk menggali dan memanfaatkannya begitu. Begitu mungkin Pak Wandi. Ya saya harap nanti ada Bapak Ibu yang bersemangat untuk bisa bergabung lah dalam ya komunitas lah untuk kongko-kongko gitulah terkait dengan fisika gitu. Baik Pak Sony, terima kasih luar biasa. Ini ternyata teknologi sekarang itu sangat membantu ya dalam melaksanakan pembelajaran fisika yang dirasa sangat sulit. Mungkin Pak ini sangat menurut Bapak ini sangat mendukung untuk pembelajaran jarak jauh Pak penggunaan tracker ini? Tergantung pengemasannya. Apapun alatnya kan kemasannya yang penting gitu ya. Artinya pedagoginya seperti apa. Ya. Baik, terima kasih Pak Sony. Saya lihat ini waktunya sudah habis ya. Pak Yumip mohon maaf tadi saya panggil Bapak mungkin karena sinyal atau mohon maaf karena waktunya sudah habis Pak Yumip. Barangkali nanti Pak Yumip bisa telepon Pak Sony ya kalau mau bertanya mengenai penggunaan tracker ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, sahabat sains di seluruh Nusantara yang telah menyaksikan paparan dari Pak Sony. Pak Sony, saya ucapkan terima kasih atas paparannya luar biasa, menarik sekali ya. Idenya sederhana, tapi manfaatnya luar biasa, Pak. Pak Sony, saya punya pantun sedikit nih. Boleh ya, Pak ya? Terkait dengan topik di Pak Sony nih. Pantunnya begini, Pak. Minum kopi rasanya pahit, Pak. Biar nikmat, tambah gulanya, Pak. Mengajar IPA terkadang sulit, tapi banyak cara mempermudahnya ternyata. Dan luar biasa. Salah satunya ini dari Pak Sony ya, penggunaan tracker. Luar biasa, Pak. Baik Pak Sony, saya ucapkan terima kasih atas paparannya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyaksikan paparan dari Pak Sony. Bagi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan bisa kontak Pak Sony di nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Baik Pak Sony, sesi pertama untuk penyaji pertama akan saya akhiri. Terima kasih atas paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, monggo Pak Sony.